Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun adanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan segala hajatnya, dilancarkan segala kegiatannya, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang sudah berkeluarga, dan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginannya bagi yang masih single. Berlimpah barokah. Yang paling penting adalah moga kita semua ini dalam inayah, hidayah dan bimbingan Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan membuahkan manfaat bagi diri kita dan bagi sesamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, masih tentang mengomentari seorang intelektual, juga seorang rektor dan juga bergelar profesor, yaitu Husni Umar, yang kemarin sangat menggebu-gebu, penuh semangat, memuji-muji saudara Anies ini yang didukungnya, atau mungkin beliau adalah tim utamanya, atau wallahu a'lam bishawab dalam posisi apa. Tetapi yang kita saksikan adalah begitu tingginya kelebihan pujian itu kepada saudara Anies Baswedan, bahwa perangkat hajinya atas undangan khusus itu dari Raja Salman, kemudian dijemput di lapangan atau di bandara, kemudian diiring oleh orang-orang khusus, utusan Raja Salman dan sebagainya, sampai beliau itu menampakkan fotonya di daster dirinya tanpa sadar bahwa itu justru yang akhirnya menimbulkan banyak sekali tanggapan dari para netizen, bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Husni itu adalah hoak murni, diduga itu adalah yang bersanding dengan Raja Salman itu bukanlah Anies Baswedan, tetapi Bapak Jokowi presiden kita, kemudian diganti wajahnya menjadi saudara Anies Baswedan. Dan lebih menyolok lagi, di belakangnya itu ada Mas Gibran. Ini lucu, itu kan, kelucuan yang juga kelebihan. Kalau yang sono kan pernah kelebihan bayar, kalau ini kelebihan lucu gitu loh, kelebihan jeli si profesor itu, sehingga siapapun yang berkomentar tentang itu dikatakan sebagai penyebar fitnah gitu. Dan bagi umat Islam tentunya ini hal yang tidak baik. Merusak persatuan dan kesatuan itu adalah fitnah yang amat keji, lebih keji daripada pembunuhan. Bahkan beliau menyebut sebuah dalil, al fitnah asyaddu minal qatl, luar biasa, luar biasa. Dari sini saya menyimpulkan ini bahwa Bapak Profesor ini tidak jeli, tidak terhadap apa yang dilihatnya. Padahal beliau itu yang saya perhatikan bukan kali ini saja kepleset gitu loh, pernah terjadi sebelum-sebelumnya juga itu, menyampaikan informasi tentang kejadian pengeroyokan di Filipina, di Thailand, yang kata beliau itu seolah-olah dikesankan di Indonesia itu sebagai pergerakan PKI dan sebagainya. Ini padahal keliru, itu yang terjadi di
Thailand ya. Begitu juga itu tentang yang di Bali yang katanya itu ada korban COVID sekian, ternyata itu tidak ada ya. Begitupun itu katanya demikian. Ini terlalu buru-buru, sedangkan buru-buru itu adalah al-ajil minasyaiton, gitu loh ya. Keburu-buru dalam menyimpulkan suatu informasi atau berbuat sesuatu tanpa penyelidikan atau istidlal lebih dulu, itu adalah pekerjaan setan yang kebanyakan ya membuahkan bukan kebaikan tetapi membuahkan keburukan, membuahkan keburukan. Dan nyata sekarang itu terjadi ya, bahwa berkat kejelian berkat kecerdasan para netizen, akhirnya terungkaplah bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Husni Umar itu adalah murni hoaknya. Ada editan yang sangat, saya kira ini perbuatan keji Pak Profesor ya. Tolong itu siapa yang mengedit ya, kepalanya Bapak Presiden yang diganti menjadi kepalanya Saudara Anies Baswedan itu benalu itu kalau dijadikan tim itu amat merusak itu ya, amat merusak itu. Jadi lebih baik itu orang seperti itu diberikan peringatan keras, diberikan sanksi yang sesuai dengan kekejiannya ya Pak Profesor ya. Itu al-ajil minasyaiton, itu keburu-buru. Mestinya ada istidlal, kajian-kajian lebih dulu, apakah informasi yang masuk ke HP ini benar enggak sih, asli enggak sih, hoax enggak sih. Sepertinya orang awam sekalipun itu kok terlihat itu bahwa itu adalah sesuatu yang editan murni gitu ya, begitu kasarnya gitu Pak Profesor ya. Kok bisa-bisanya gitu ya. Ya wajarlah, semua itu punya kelalaian ya, tapi ini Pak Profesor ini ya sudah banyak mendapatkan pelajaran dari masa-masa sebelumnya gitu loh, bahwa beliau menyampaikan sesuatu kemudian mendapatkan tanggapan-tanggapan yang kontra itu ya dari para netizen, dan beliau juga menyadari bahwa itu adalah salah, tetapi kok masih saja diulang lagi ini sembrono. Nah, kalau berdalil mestinya itu beliau juga saya kira bukan tidak paham ya, pasti paham bahwa dalam satu ayat ada peringatan untuk kita semua, faltandur nafsum ma qaddamat lighadin. Faltandur nafsum ma qaddamat lighadin itu mengingatkan kita semua bahwa apa yang terjadi kemarin yang menimbulkan kontroversi, yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan keburukan itu mbok ya jadikan pelajaran untuk supaya besok ini kita berbuat yang terbaik, berbuat yang maslahah, yang manfaat, yang bikin adem, yang jangan lagi menarik kegaduhan. Gitu loh. Mestinya seperti itu. Ini yang saya sampaikan ya, Pak Profesor. Ini kualitasnya wong deso yang hanya lulus kelas 3 SD. Ya. Yang mungkin jauh langit dan bumi, yang mungkin bukan kapasitasnya, yang mungkin juga ini ceblak-ceblok alias mungkin banyak salah. Tapi silakanlah saudara-saudara yang menilai ya kebenaran sebuah tindakan ya, itu bukanlah diukur daripada background sosial atau lain sebagainya. Yang saya mengerti dan saya ketahui adalah kecerdasan yang hakiki, kecerdasan ilahiyah ya, kecerdasan robbani itu bukan pada ini, bukan pada batok kepala, bukan pada logika, bukan pada gelar, bukan pada ya intelektual, bukan pada emosional, bukan, tetapi pada di sini nih kebersihan hati yang akan membuahkan kecemerlangan, kecerdasan, kepekaan berpikir, sehingga dia akan mengerti mana hak mana batil,
mana yang akan menimbulkan madarat dan manfaat, gitu kan. Dan kecerdasan emosional itu tidak akan semerta-merta ya didapat kecuali orang yang sungguh-sungguh ya memelihara, menjaga keimanan, ketauhidannya kepada Allah. Jadi kecerdasan emosional intelektual itu kalau tidak disetir dengan kecerdasan robbani, maka yang didapat, maka yang akan keluar ya bukanlah cerminan ya yang manfaat, cerminan kebaikan, tetapi kebencian, tetapi kesombongan, tetapi penyakit-penyakit yang menguasai hati. Meskipun serasa dalam logika, dalam ukuran kecerdasan emosional para ahli itu adalah sesuatu yang disampaikan hasil daripada tempahan sebuah ya lembaga terhormat ya akademis, ataupun bahkan punya gelar profesor, doktor, atau bahkan punya predikat sebagai pengamat ya, sebagai ahlinya ahli gitu ya, saya kira tidak akan itu mendapatkan manfaat atau tidak akan menimbulkan atau membuahkan kebaikan apabila dalam ucapan, tindakan ya, perkataan atau framing atau narasi-narasi yang dibangunnya itu menimbulkan manfaat. Bahkan itu bisa jadi adalah sampah, bisa jadi adalah racun bagi orang lain. Yang terjadi sekarang itu musim para tokoh-tokoh itu yang katanya jebolan gitu ya, bahkan universitas luar negeri yang wah, bahkan punya gelar gitu ya, yang wah profesor, doktor, bahkan punya gelar macam-macam itu yang rentetannya itu sampai nggak terhitung, kelebihan gelar lah katakanlah. Tapi apa yang disampaikan justru bukan membuat adem masyarakat ya, tidak bersifat konstruktif, tapi justru ya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Inilah ya, jadi sebuah gelar dan latar belakang itu tidaklah berpengaruh kecuali ya upaya keras kita dalam bersambung kepada Allah, pembersihan hati dari segala penyakit sombong, musuh, kebencian, riya, kekufuran ya, ketiadanya keikhlasan ya, dendam, iri, dengki, hasad, masya Allah, kobodunya, terlalu cinta kepada keduniaan, terlalu cinta kepada kedudukan dan sebagainya. Ini akan menimbulkan sekat dalam hati, kotoran dalam hati, sehingga apa yang disampaikan ini bukan daripada petunjuk inayah Allah, karena tertutupnya hati, sehingga iman pun redup dan tidak menghasilkan perbuatan suatu kebaikan dan kemanfaatan. Ini yang harus ya kita perhatikan bersama ini, wa khususon ini ya Bapak Profesor Husni Umar dan juga tokoh-tokoh yang lain. Janganlah hanya mengandalkan logika, apalagi sampai kita silo terhadap gelar ya, yang merasa tinggi kemudian memandang rendah pada yang lain. Itu akan menutup hati dan menjadikan hati ya penuh kotoran, sehingga apa yang timbul, apa yang disampaikan itu tidak bedanya dengan kondisi hatinya, yaitu sampah, hoak, kebohongan ya. Itu yang menegaskan ya adalah ayat-ayat Allah ya, itu qad aflaha man zakka, sungguh beruntung bagi orang yang membersihkan hatinya, menjaga hatinya daripada penyakit-penyakit yang menimbulkan kejahilan, yang merusak kewarasan akal pikiran, yang merasa dirinya meskipun itu baik tetapi kenyataannya tidak akan menjadi baik ya. Jadi kebersihan hatilah itu yang akan terbimbing oleh kecerdasan robbani atau kecerdasan ilahiyah atau kecerdasan spiritual. Dan yang sekarang ini sekali-kali lagi bahwa
apa yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum tokoh oposisi ini kebanyakan kenapa ngawur, kenapa asmuni, kenapa bikin narasi yang tidak terbukti, kenapa bikin framing yang membingungkan, itu akibat mengabaikan faktor hati, faktor kecerdasan spiritual, faktor kecerdasan rohani, lebih mengutamakan logika atau kecerdasan intelektual. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali justru orang-orang yang nggak sekolah, bahkan putus sekolah, bahkan hanya SD, SMP, boleh jadi lebih cerdas dan peka daripada orang yang punya gelar akademisi. Kelebihan gelar itu ya. Dari sini saudara, untuk Bapak Husni Umar, ya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila apa yang saya sampaikan ini adalah banyak sekali ya kekhiran. Memang saya bukan kapasitasnya, dan matur nuwun Bapak juga sudah klarifikasi ya mengenai apa yang Bapak sampaikan, dan ada permohonan maaf. Tentu saja sebagai semua umat Islam dimaafkan, akan tetapi saya ingatkan kembali Pak Husni Umar, untuk selanjutnya maka hati-hatilah ya bila ada informasi. Tentu Bapak lebih tahu daripada saya, karena saya wong desa yang nggak sekolah, sedangkan Bapak adalah seorang rektor, seorang akademisi intelektual. Tentu itu lebih paham ya bahwa apa yang terjadi kemarin itu untuk pelajaran hari ini. Dan jangan lupa, sebelum kita menyampaikan sesuatu, teliti lebih dulu, karena keburu-buru itu al-ajil minasyaiton, perbuatan setan yang bila akan ditimbulkan ke publik bukan akan mendapatkan, bukan akan menjadikan manfaat, tetapi hanya menimbulkan kemadharatan. Saya hormat ya terhadap kepada Bapak, dan ini juga ya atas dasar cinta dan rasa sayang saya kepada sesama umat muslim, bahwa Bapak adalah saudara sesama umat Islam, yang dimana Bapak itu adalah pasti harus dijaga marwahnya ya, nama baik dan kehormatannya sebagai seorang profesor, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang rektor, sebagai orang-orang yang sesuai itu ya dengan gelar-gelar yang di belakangnya ya. Sekali lagi, apabila ada kepleset omongan atau penyampaian ya pernyataan saya, ini mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.